Kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama karena sudah bersama dengan kita senior pastor kita, Pastor Juan Mogi. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru untuk setiap kita. Apa kabar? Silakan duduk, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk semua perhatian bagi kami, tim pengembalaan juga Gilgal Office dalam bentuk WhatsApp. Berkat yang dikirimkan belum sempat semuanya dibalas, saya cicil satu persatu balas WhatsApp-nya. Tuhan yang membalaskan semuanya. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Di tahun 2026 ini kita punya tema adalah Growing Up. Kita baru menyelesaikan tentang Growing Deeper. Saya pernah kasih perbedaannya, jadi kalau ini permukaan tanah, di bawah ini adalah akar. Ini adalah kita belajar tentang growing deeper. Lalu waktu ini tumbuh pohon, lalu ada buah-buahnya. Ini adalah growing up, ini yang kita mau belajar. Ada banyak orang naik ke atas, menikah, membangun bisnis, pekerjaan. Tapi jatuh bangun, babak belur. Mengapa? Karena di sininya gak kuat. Makanya banyak orang karakternya sekalipun Kristen gak mencerminkan Tuhan dalam kehidupan. Tuhan kasih visi bagi GBI Gilgal menjadi jemaat yang kuat. Kita bangun ininya, nanti waktu Tuhan bawa kita naik, kita punya bisnis, keluarga, kehidupan, hubungan, semuanya kuat. Berapa banyak yang siap untuk bertumbuh bersama dengan Tuhan. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Kalau kebaktian ini sebagian besar saya lihat sudah punya anak. Dan kalau yang belum menikah, bayangkan aja kita punya anak. Kalau kita punya anak, ekspektasi kita mau punya anak tuh yang seperti apa sih? Dari kiri, tengah, belakang, kanan, boleh jawab dengan suara yang keras. Saya coba tulis. Gue pengen punya anak yang gimana? Pintar, ya. Paling enggak lebih pintar dari kita ya. Terus sehat. Lagi 10 aja. Taat. Ini kayaknya orangnya sama terus deh yang jawab. Terus cinta Tuhan. Oke. Apalagi? Beriman. Beriman atau hemat tadi saya takut salah dengar. Beriman. Oke, terus berhikmat, itu mama saya tuh. Terus rajin, oke, mandiri. Apalagi 2 lagi. Cakep. Mengasihi sesama, punya kasih, terus 10. Gigi, berbakti. Ini kayaknya kebaktian ini lebih rohani dari yang pagi deh. Yang pagi bilang kaya. Wah, kalian sih luar biasa sih. Nggak pengen anaknya kaya. Oh, udah kaya. Oke, beda. Agak lain nih kebaktian ini, beda status. Oke. Nah, kita kan pengen 10 ini nih. Supaya apa? Tujuan akhirnya, endingnya tuh apa sih? Kenapa pengen punya anak yang pinter, sehat, taat? Endingnya pengen dia jadi apa? Sukses. Terus? Benar. Terus? Saya bahagia. Saya kepikiran satu karena suka orang tua ngobrol. Hebat ya anaknya udah jadi orang. Sebelumnya monyet. Nah terus kelima apa? Jadi berkat, luar biasa. Nah kira-kira secara pengalaman survei kita tercapai gak nih di hidupan anak-anak kita? Kita yang gak sempurna pengen anak-anak kita seperti ini. Kita kasih fasilitas, laptop. Terserah mau sekolah di luar kota, luar negeri, luar angkasa. Pokoknya semampu papa bayarin. Kita nikahin dia.
kita modalin dia. Dan ada banyak yang gak kesampean dan mereka pikir gini, aduh papa mama saya gak kayak kamu sih ya. Atau ada orang tua juga yang udah all out tapi anaknya gak nyampe. Terus mereka, aduh salah saya apa sih sebagai orang tua. Nah kalau kita pengen anak-anak kita punya kualitas ini supaya menjadi ini. Dan kita gak sempurna, Tuhan juga pengen kita anak-anaknya tuh bertumbuh. Karena dia punya satu pengharapan hidup kita itu sukses menurut suksesnya Tuhan. Diberkati dan jadi berkat. Nah ini yang kita mau belajar. Tidak ada satupun jemaat GBI Gilgal yang tidak bertumbuh. Itu isi hati dari Bapa di surga. Nah sepanjang tahun kita mau belajar tentang hal ini. Judul khotbah saya adalah Growing Up bagian yang pertama. Jadi saya bahas Lukas 2 ayat 40. Nanti di seri kedua saya bahas Lukas 2 ayat 52 terus. Nah kalau kita perhatikan kehidupannya Tuhan Yesus itu kan ada dua fase. Fase yang pertama itu 30 tahun Alkitab catat itu dia gak kedengeran. Dia nolongin papa mamanya yang bisnisnya kayu. Kita lihat dia ada di bait Allah, belajar, dengerin firman, tanya jawab, normal aja. Tapi di titik itu lagi dibangun kehidupannya growing deeper. Tapi 3 tahun setelahnya tiba-tiba boom. Apa yang terjadi? Apa yang dibangun selama 30 tahun tiba-tiba memberkati banyak orang. Bahkan kita ada saat ini karena yang dibangun selama 30 tahun. Lagi saya siapin khotbah ini, tiba-tiba Tuhan ingetin Gilgal kan 30 tahun kemarin. Jadi siap-siap, bilang mas sebelahnya siap-siap. Kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Ya sekarang mulai Lukas 2 ayat 40, itu fase dibentuk. Coba bilang sama-sama dibentuk. Itu artinya apa? Fondasi hidup yang dibentuk oleh Tuhan. Kalau Lukas 2 ayat 40-nya ini enggak jadi, dia menikah, kasihan suaminya, kasihan istrinya, kasihan anak-anaknya. Dia bangun bisnis, kasihan karyawannya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ini yang saya mau bahas sepanjang 30 menit ke depan. Kasih karunia Allah dari kata charis, nama anak saya Charissa. Atau kata lain anugerah, istri saya tulis lagu Anugerahmu Mempesona. Nanti kita mau nyanyi lagu itu. Untuk kita bisa bertumbuh 2026 dan selanjutnya perlu yang namanya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah di bagian yang kedua, kalau Lukas 2 ayat 40-nya ini berhasil, kita akan mengalami Lukas 2 ayat 52. Kalau tadi dibentuk, seri kedua saya akan bahas dipercaya. Coba bilang sama-sama dipercaya. Ada banyak orang percaya Tuhan, tapi gak banyak orang dipercaya oleh Tuhan. Itu artinya apa? Kehidupan yang matang. Kenapa suami istri suka ribut gak bahagia? Salah satunya gak matang. Dan berdampak bagi Allah dan manusia. Ada banyak perusahaan berdampak bagi manusia. Produknya dibeli orang. Kalau beli obat sakit kepalanya, hitungan menit sembuh sakit kepalanya. Tapi belum tentu berkenan di hadapan Allah. Belum tentu Allah mempercayakan banyak hal dalam hidupnya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dua kata besar tapi artinya beda. Yuk bagian terakhir kita baca sama-sama 2, 3. Dan makin dikasih oleh apa? Allah dan manusia. Itu goal kita untuk grow up. Nah Lukas 2 ayat 40 menjelaskan apa yang sedang dibangun dalam hidup seseorang. Ada 4 yang tadi kita lihat, fisik bertambah besar. Lalu yang kedua karakter dan jiwanya. Manusia hidup terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Kalau rohnya kuat, jiwanya kuat tapi tubuhnya lemah juga percuma. Jadi karakter dan jiwanya menjadi kuat. Rohani dan intelektualnya penuh hikmat. Enggak sekedar pinter tapi penuh hikmat. Banyak orang pinter ngeselin, banyak orang pinter jadi batu sandungan, banyak orang pinter nggak bisa ngadapi tantangan. Keluarganya bercerai karena yang dia butuhkan adalah hikmat. Nah, yang saya mau bahas adalah hubungan dengan Tuhan. Kasih karunia Allah ada padanya. Bapak Ibu, nggak ada satu orang pun yang bisa bahas proses sekolah
kehidupan seperti ini. Saya kasih contoh ya. Ada seorang nabi namanya Imam Eli. Imam Eli itu dititipin seseorang yang namanya Samuel, tapi dia punya anak. Harusnya secara logika lebih bertumbuh, lebih sukses yang anaknya yang tinggal tiap hari makan sama dia atau orang yang dititipin yang tinggal sama dia. Tapi lihat dalam 1 Samuel 2 ayat 11, 12 dan 26. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Dititipin aja si Samuel itu. Adapun anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Bisa ada di gereja yang sama, tapi hidupnya nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ayat 26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saya modifikasi sedikit, tetapi jemaat Gilgal itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, ayat 40 dari Lukas 2 bilang kasih karunia Allah ada padanya. Coba bilang sama-sama, kasih karunia Allah ada pada saya. Apa sih arti kasih karunia di ayat itu? Dari kata charis, menunjukkan penyertaan Allah. Bisnis kita biasa, karir kita biasa, lulusan sekolah bukan lulusan tertinggi. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, Alkitab mencatat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, apa yang dikerjakan tangan kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Jadi bicara mengenai penyertaan Allah dan perkenanan ilahi selama proses pembentukan. Ada istilah ABS, asal Bapa senang. Sekarang kita modifikasi, asal Bapa di surga senang, jalan orang itu pun diluruskan sama Tuhan. Nah, hidup dalam kasih karunia Allah akan berdampak nyata dalam relasi dengan sesama. Yang Tuhan mau tuh hidup kita berdampak. Enggak sekedar hadir menuhin kota Jakarta bikin macet. Perusahaan kita jadi dampak, karir kita jadi dampak, pernikahan kita jadi dampak. Nah, saya akan bagikan 7 hal secara sederhana bagaimana kita kan sudah diadopsi jadi anak Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, bagaimana kasih karunia Allah itu semakin bertumbuh dalam kehidupan kita. Sehingga walaupun Tuhan kasih hidup kita di sini, Bapak Ibu pengen hidup sampai umur berapa ya? Papa saya kemarin ulang tahun umur 84 tahun. Baru ngerayain ulang tahun cicinya, kakak wanitanya itu umur 90 tahun. Kalau kebaktian ini pengen sampai umur berapa? Ini kedinginan atau apa ya? Kalau nggak salah di pembicaraan kita terakhir 100 tahun. Nggak mau lebih nih. Itu bonus dari Tuhan. 100 tahun nggak sekedar hadir tapi jadi dampak. Itu namanya growing up. Siap? Yang pertama, bagaimana hidup dalam kasih karunia Allah dan terus bertumbuh. Growing up, yang pertama mulai dengan identitas anak. Identitas itu penting banget. Makanya kenapa setiap orang yang naik kita kenalin. Kenalin ini pastor ini dari gereja ini. Kenalin ini mentornya saya. Kalau ada pembicara yang muda yang baru naik, kenalin ini anak rohani saya. Beliau sedang melakukan ini. Memimpin kebaktian anak muda. Kita perlu kasih identitas. Siapa di sini anak dari Bapa di surga? Bangga enggak? Kalau kita anak dari Bapa di surga, kira-kira pasti bertumbuh enggak? Pasti. Nah, Bapa di surga itu luar biasa. Dia menerbitkan matahari bagi orang benar dan bagi orang fasik. Dia menurunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Bapa di surga adalah Bapa yang sempurna. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di surga adalah murah hati. Dia sempurna, dia murah hati, dia adalah kasih, panjang sabar, kasihnya tidak berkesudahan.
Apa yang ada di bumi, langit beserta segala isinya itu punya Bapa kita yang di surga. Nah kalau kita jadi anaknya, kan waktu kita terima Yesus kita diadopsi jadi anak dari Bapa di surga. Berarti apa? Kita punya kasih, kita punya kuasa, kita punya masa depan, kita punya favor dari Tuhan. Kok nggak bertumbuh? Salah Bapa atau salah anaknya? Ini pertanyaan gampang banget, kira-kira salah anak atau salah bapaknya? Jadi apapun keadaan kita, keuangan lagi morat marit, pernikahan lagi bermasalah, di titik manapun kehidupan kita, pulanglah dari tempat ini dengan sebuah identitas. Mulai tahun 2026 aku pasti bertumbuh karena aku anak dari Bapa di surga. Dia gak terpengaruh oleh orang lain. Dampaknya apa yang terjadi, dia lebih tenang. Bro, lu kan lulusan satu kampus tuh, lihat dia udah sukses, udah jadi presiden direktur, lu masih teller. Tenang. Aku anak dari Bapa di surga. Bapakku pasti pengen aku naik. Kalau aku belum naik, ada satu hal yang lagi dia kerjakan dalam hidupku. Bro, dia udah punya rumah gede lu. Lu bukannya sama-sama satu gereja. Lu udah kontrak 10 tahun gak pindah-pindah. Tenang, Tuhan lagi kasih saya cobain. Jakarta Utara, Barat, Pusat, Selatan. Kayak dia langsung beli, dia nyesel kenapa tinggal di situ. Saya lagi nikmati sekolah kehidupan saya. Tenang, coba bilang sama-sama tenang. Bilang kiri kanan tenang. Bro, dia udah dapat istri, anaknya udah 2, lu belum dapat keburu jatuh tempo. Tenang, Tuhan lagi kirim yang terbaik. Kalau kita tahu identitas kita anak dari Bapa di surga, tenang. Semuanya bilang gini, tenang. Bilang gini, shh, tenang. Saya punya anak 1, yang punya anak 3 mungkin bisa lebih ngerti. Tapi anak saya banyak tenang, dia ngomong, Dad, ini udah mau kuliah lu. Nanti Februari udah 17 tahun. Gimana? Dia ada duitnya belum? Udah siap belum kuliah? Dia tenang aja. Karena dia tahu siapa bapaknya. Cie. Bapak yang gak sempurna aja anaknya tenang. Apalagi kita punya Bapak di surga. Identitas anak membuat kita lebih tenang. Tidak defensif. Sibuk bela diri, tenang. Bapak di surga yang bela kita. Kalau kita jadi hakim, dia gak turun tangan. Dia angkat tangan. Karena dia adalah hakim yang adil. Bapak Ibu di sini yang punya anak, kalau ada yang macam-macam sama anak kita pasang badan nggak? Nggak bisa karate, pasang badan aja dulu. Bapak di surga bela kehidupan kita. Dia tidak cepat iri hati, karena dia tahu berkat ada di atas kepala orang benar. Kita mewarisi apa yang Bapak di surga punya. Nggak cepat tersinggung, kelasnya tinggi, identitasnya adalah anak. Nah, saya mulai bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Saya mulai dengan sebuah identitas, aku anak dari Bapa di surga. Semua anak, mau orang kaya, orang terkenal akan mulai proses yang namanya sekolah. TK, SD, SMP, SMA, kuliah, belajar, ikut ujian, ngerjain PR. Kecuali bapaknya beli sekolah. Selama dia mau jadi anak normal, dia pasti naik kehidupannya. Mau hidup dalam kasih karunia Tuhan, mau bertumbuh, jangan lupa identitas kita anak. Yang kedua, melakukan pertobatan kecil setiap hari. Coba bilang sama-sama kecil. Bapak Ibu tadi ke gereja pada mandi nggak? Lagi dingin soalnya. Mandinya pakai gayung atau shower? Nggak ada masalah. Saya ambil contoh pakai shower. Butuh berapa lama untuk membersihkan tubuh? Tadi kebaktian pagi 12 menit. Saya bilang itu bersihin rumah atau mandi Pak? 5 menit cukup? Kita nyalain showernya. Tap, air keluar. Shhh. Cara kita mandi gimana? Ada gak orang mandi gini? Udah nyala ya Mak showernya? Udah Papa mandi ya? Udah Mah? Ih pantesan Papa bau. Yang bener mandi mesti gimana? Gosok dikit-dikit. Ya palaman di situ Pak suka agak bau. Nah bersihin dikit-dikit, angkat kaki. Itu kan mandi yang benar kan? Mau bertumbuh, mau hidup dalam kasih karunia Allah dan bertambah terus setiap hari. Lakukan pertobatan kecil aja tiap hari. Kecil aja. Goal saya jadi serupa dengan Yesus. Goal saya bertumbuh. Kecil aja. Semuanya bilang ini, kecil aja. Pak, Ibu, anak kita suka ngeselin gak? Siapa yang anaknya suka ngeselin? Bahasanya kurang dimengerti. Suka bikin kita naik darah. Kan lebih banyak yang angkat tangan. Kamar kayak kapal pecah. 1. Makan
Nggak dihabisin, lama. Oh berarti saya hidup dalam anugerah Tuhan, saya makan cepat sekali. Mama saya bilang dari kita, habis semuanya cepat. Sampai gede itu. Terus apa lagi? Sepatu lempar, baju kotor nggak dimasukin ke tempatnya. Dikasih nggak bilang terima kasih, susah minta maaf. Tapi tetap kita sayang nggak? Sayang. Oh anak siapa sih pengen disetrum. Tapi kalau itu, aduh kangen ya Pak ya. Aduh nih anak kita, aduh ganteng mirip siapa ya gitu. Nyebelin tapi ngangenin. Ngeselin tapi sayang. Ada satu hal, walaupun kita sekolahin dia yang bagus, kita nikahin dia, kita kasih modal, tinggal di rumah, kita kasih supir, gak menjamin pernikahannya bisa bahagia kalau dia tidak melakukan pertobatan kecil dalam hidupnya. Oke, semua disiapin. Nanti kalau nikah, emang suaminya bisa siapin pembantu 4, bersihin kamarnya. Saya suka dengar istri saya bilang ini, Dek, bawa piring ke belakang, cuci. Dek, belajar ini nanti kalau kamu punya suami, suamimu bersyukur. Saya lagi ngerti, istri saya lagi ngajarin pertobatan kecil dalam hidupnya. Dia bisa kaya, tapi bisa ditinggalin sama suaminya. Terlalu dingin sampai gak ada amin sama sekali. Kecil aja. Kan kita bisa gini suami. Udah bisa bilang sorry dia sekarang. Tuh lihat tuh, udah rapi bukunya. Tuh lihat tuh, dia taruh sepatu di tempatnya. Bagi kita, ya kita tetap sayang. Tapi yang beruntung dia waktu dia besar. Ciri atau perubahan yang terjadi, dia gak hidup dalam dosa lagi. Jatuh dalam dosa normal. Tapi waktu dia bertumbuh, dia gak hidup lagi dalam dosa. Ya anak 8 bulan, 10 bulan, jalan 5 meter jatuh, ngiler. Lucu, anak kita bisa jalan. Videoin Pak, videoin. Tapi kalau udah 18 tahun, 28 tahun. Pak liatin Pak dia jatuh Pak. Tuh lihat ilernya banyak sekali. Jijik. Jatuh dalam dosa normal di awal. Tapi GBI Gilgal gak boleh hidup dalam dosa. Harus bertumbuh. Lakukan pertobatan kecil setiap hari. Hati tidak menumpuk racun. Keselin, ampuni. Dibikin kesel, ngampuni. Dan hubungan dengan Tuhan lebih hangat. Ada orang tua sama anak hubungannya kayak Tom and Jerry. Duh, tiap kali panas. Dan dia bilang, anak itu ciong. Apa itu bahasa Indonesia ya? Kayaknya kenapa sih gak bisa sekaligus bikin rumah tangga ini aman. Tapi begitu anak itu mulai berubah, suasana lebih hangat di dalam rumah. Yang ketiga, bangun kekuatan lewat ketaatan kecil. Makanya salah satu prinsip parenting seringkali mesti tega anak kita menderita. Mesti tega, besar hati, lihat anak kita buat salah. Karena kalau dia gak pernah jatuh, dia gak ngerti caranya bagaimana untuk bangkit. Hah? Gak laku? Berapa? Sini, papa beli semuanya. Jadi setiap kali dagangannya papanya yang beli. Otot rohani dibangun di latihan kecil, bukan di pertandingan besar. Bapak Ibu ada ketaatan kecil yang kita bisa buat kok. Contoh, mulai 2026 saya nggak akan sama, misalnya pria-pria bilang saya nggak akan bersama lawan jenis dalam satu mobil. Saya nggak akan bersama lawan jenis dalam satu ruangan. Ternyata orang-orang yang kami layani jatuh dalam dosa seksual karena mereka mengizinkan wanita atau wanita mengizinkan pria yang bukan lawan jenisnya bersama dengan mereka dalam ruangan yang tertutup. Itu ketaatan kecil yang membuat kasih karunia bekerja dalam kehidupan kita. Loh, kita udah anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan ada pada kita. Dengan sengaja kita pergi berdua sama cewek yang bukan istri kita. Travel saya kan tinggi. Sering banget ketemu pesawat. Saya bilang, siapa? Karena saya tuh bukan istrinya. Oh, ini Aspri. Oh, ini sekretaris. Dia udah gak enak ketemu saya. Itu baru di pesawat. Saya gak tahu di hotelnya bagaimana. Kecil aja. Bangun kekuatan lewat ketaatan yang kecil. Contoh, bangun manusia roh kita yang terima karunia berbahasa roh, doa bahasa roh setiap hari 5 menit misalnya. Lalu apalagi setiap hari ngafalin 1 ayat. Aduh berat Pak, 1 hari udah seminggu 1 ayat.
Berarti 1 tahun dan 52 minggu kita menghafalkan 52 ayat. Manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makan roti aja bikin kita kuat, apalagi kita punya firman yang kita renungkan, yang kita hafalkan. Pasti kuat. Kasih karunia Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kekuatan itu datangnya dikit demi dikit kok. Saya itu dulu pertama kali squat 5 kali udah setengah mati. Sekarang udah bisa squat 100 kali. Kemarin travel teman saya bilang ini, kok coba squatnya malam. Saya coba malam. Dia bilang itu untuk menekan insulin. Push up sekali langsung tiduran. Udah capek gak kuat. Sekarang bisa 50 kali. Saya bangun daily. Kecil aja. Bangun itu. Karena katanya setelah 50 tahun ototnya turun setiap tahun sekian persen. Makanya orang semakin tua katanya badannya tambah kecil, bisa tambah pendek, kadang bungkuk, osteoporosis. Jadi selain kardio, dulu agak sulit incline, sekarang bisa incline-nya 15. Saya jalan 3 menit, sekarang lagi belajar pakai interval, itu bisa 1 jam tuh keringetan. Dan visceral fat saya itu di 8, lagi mau dikejar ke 6 nih. Jadi PT-nya juga senang, bagus Pak, improve. Tapi itu saya lakukan. Kecil aja, ketaatan kecil. Dan di situ kasih karunia Tuhan bekerja dalam kehidupan. Desember kemarin saya check up, dokternya bilang hasilnya bagus. Lebih bagus dari tahun lalu. Jadi setahun 2 kali saya check up. Dia lihat di jantung, dia bilang Pak ini kan keturunan ada jantung. Tapi Bapak kalau lihat dari hasil ini nggak ada kecenderungan sakit jantung atau kena serangan jantung. Pasti Bapak sudah bangun gaya hidup olahraga dan sehat. Ya iyalah dok, saya nggak cerita gaya hidup makannya. Tapi bangun kekuatan lewat ketaatan kecil. Bilang sama-sama kecil, tapi powerful. Yang keempat, mengejar hikmat bukan hanya informasi rohani. Ada banyak orang senang baca buku rohani. Saya juga nulis buku rohani, senang dengar podcast, senang dengar khotbah. Dan mereka bilang, aku terberkati sekali. Wah firman Tuhannya mind blowing. Mind blowing itu apa diterjemahkan ya. Pikiranku meledak. Oh firman Tuhannya out of the box. Di luar kotak, bukan yang biasa-biasa. Oke, hidup lu berubah gak? Grown up gak? Hidup kamu jadi dampak gak? Lu hadir sama lu gak hadir, ada bedanya gak? Puluhan tahun jadi Kristen, ada orang ikut Tuhan gara-gara lihat hidup kita gak? Itu karena orang cuma suka dengar firman yang bagus. Yang dibutuhkan bukan hanya informasi firman, tapi hikmat. Itu lebih tinggi. Penuh hikmat artinya gini. Penuh kebenaran yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Caranya gimana pastor mengejar hikmat? Kalau kita baca Alkitab, dengar khotbah nih kayak sekarang saya kasih 7 poin. Pulang bawa 1 aja. Tuhan ini khotbahnya Pastor Juan. Dosa apa yang Tuhan mau saya bertobat? Tuhan kasih saya perintah apa Tuhan? 1 yang aku mau lakukan. Tuhan lagi coba bicara apa sih dalam hidupku? 1 aja. Dan hidupi yang 1 itu. Jadi bukan tahu firman, tapi tahu bagaimana menghidupi firman. Disitulah hikmat akan mengalir. Nah tanpa disadari bertumbuh kita. Growing up. Itu cara termudah untuk bertumbuh. Ciri yang terjadi apa sih kalau orang penuh hikmat? Reaksinya lebih lambat, responsnya lebih bijak. Istri dong mau gini, cowok tuh paling gak tahan lihat istri tuh ngoceh nyerocos. Kalau dulu apa lo? Lu maunya apa lo? Sekarang diam aja, iya, oke, sip. Istri kita bilang kenapa dia? Kan tahun ini tahun growing up. Aku mau grown up. Kalau lu terus gue keluarin senapan mesin, selesai kita. Reaksi lebih lambat, respons lebih bijak. Diinjak dong kita. Enggak. Lembut tapi penuh dengan kuasa Tuhan. Ciri atau perubahan yang terjadi mengatakan tidak pada hal yang tidak perlu. Lebih wise dalam kehidupan. Ini belum ada amin dari tadi nih. Udah mau selesai nih. Yang kelima, mau bertumbuh, hidup dalam ritme yang seimbang. Kerja dan istirahat adalah ibadah. Kita sering tidak merasakan kasih karunia karena kita kehabisan energi. Tuhan berkati kita kan udah capek,
nggak nikmatin berkat. Rasanya kurang aja terus. Aduh kenapa ya bisnis gini-gini aja. Kok dia lebih maju dari kita. Punya istri baik nggak bisa nikmati. Punya anak-anak manis nggak bisa nikmati. Karena sudah terlalu capek. Kemarin kita dinner keluarga. Papa saya ulang tahun. Saya dikasih masukan jangan terlalu capek. Jangan terlalu padat. Ketidakseimbangan dalam hidup menghasilkan kebocoran dalam hidup. Keuangan yang gak balance, pengeluaran lebih besar dari pemasukan, utangnya lebih besar, kolaps. Banyak orang ada di gereja, tapi keluarganya bocor, bisnisnya bocor karena gak balance. Salah satu cara ngecek ya kita seimbang. Seimbang atau enggak, apakah kita punya jadwal doa yang konsisten, jadwal saat teduh yang konsisten, jadwal baca Alkitab yang konsisten. Kalau itu udah gak balance, berarti ada sesuatu yang lebih tinggi sehingga gak balance. Makanya kita Kristen tapi gak bisa grow up, gak bisa ngalami kasih karunia Allah bertumbuh dalam hidup kita. Kemarin saya ke Belanda setelah Natal. Mereka udah ngadain kebaktian Natal 2 kali lipat. Sampai di 2 kebaktian mereka udah ngikutin kita pakai pendaftaran penuh. Ditolak. Saya lagi challenge mereka mau 3 kali kebaktian tahun ini. Beda jam. Tapi setiap pagi saya bangun. Saya lakukan rutin saya berdoa. Baca firman. Kemarin saya baru landing. Nyampe, potong rambut, makan papa ulang tahun, melayat, leaders kita, mertuanya meninggal. Nyampe ke rumah mandi, saya selweker 4:30. Jam 4 saya udah duduk, saya lakukan rutin saya. Mengapa? Karena waktu kita gak bisa punya jadwal doa yang konsisten, sesuatu kebocoran sedang terjadi. Kasih karunia Tuhan ada, tapi kebuang. Kebuang. Yang keenam, mau bertumbuh dalam Tuhan, berada di komunitas yang benar. Gilgal bukan satu-satunya gereja yang terbaik. Banyak gereja yang terbaik. Tapi kalau kita belum punya rumah, doa. Apakah di sini rumah aku yang terbaik? Yang belum ada dalam family cell, saya dorong masuk dalam komunitas cell. Yesus, kenapa Lukas 2 ayat 40 dia ngalami? Karena Yesus bertumbuh dalam keluarga dan komunitas yang sehat. Nanti saya bahas di seri kedua. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan mengalir lewat pembimbing rohani. Bayangkan gereja tanpa gembala. Family cell tanpa family cell leader. Tadi pagi saya dorong kepada setiap members. Hari ini saya dorong. Pulang dari sini WhatsApp pemimpin selmu. Bilang Pak, Ibu, Ko, Ci, thank you ya. Udah jadi bapak dan ibu rohani bagi aku. Bagi mereka itu pelayanan. Tapi waktu kita say thank you, apalagi ketemu langsung peluk mereka, itu oksigen bagi jiwa mereka. Roh mereka akan menyala-nyala. Yes, aku mau gembalakan mereka lebih baik lagi. Anugerah mengalir lewat gereja lokal, teman dan keluarga yang menegur dan menguatkan. Kemarin waktu saya dikasih masukan, anak saya pakai video lagi ngerekamin. Biar Dedi ingat katanya. Bayangkan hidup kita sebelum ada di Gilgal, sebelum ada di family cell, sama setelah ada di Gilgal dan di family cell. Apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana kita bertumbuh. Kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidup kita. Jangan pernah tinggalkan gereja lokal kita. Jangan pernah tinggalkan family cell kita. Dan saya tutup dengan yang terakhir. Mau bertumbuh? Mau kasih karunia Tuhan bertambah dalam hidup kita? Hidup dengan tidak mengandalkan diri sendiri. Nah ada bahayanya kalau kita ganteng, cantik, tinggi, langsing, berotot, kaya, hebat, terkenal, pintar ngomong, punya posisi. Kenapa? Kita bisa buat tanpa Tuhan. Gue bikin deal apa aja jadi, gue invest di mana aja tumbuh. Pendeta juga sama. Orang YouTube-nya banyak kok followernya, IG-nya banyak followernya. Orang khotbah udah biasa. Tapi sebelum saya naik khotbah, setiap kali tadi pagi saya duduk, saya bilang Tuhan ini doa saya bisa dipraktekkan oleh ibu rumah tangga, pelajar, pebisnis.
Dengan kerendahan hati saya bilang ini, Tuhan, aku tidak mampu tanpamu. Dalam mesbah keluarga saya bilang, Tuhan, beri hikmat bagaimana aku memimpin jemaatmu. Aku gak bisa tanpa Engkau. Khotbah bisa, tapi kalau Tuhan gak kasih pesan, gak bisa nyampe itu. Lalu setelah selesai, setiap habis kebaktian, nanti malam saya bilang ini, Tuhan, segala kemuliaan aku berikan hanya bagi Tuhan. Dengan cara itu kita bisa ngerasa kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup kita. Pelajar, mahasiswa, kalau mau sekolah, Tuhan, hari ini mau sekolah. Otak aku encer, Tuhan. Keturunan aku pinter dalam hati ya. Tapi hari ini aku mau berjalan dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan aku gak bisa apa-apa. Aku butuh kasih karuniamu mengalir. Setelah selesai, Tuhan, aku berikan segala kemuliaan bagi Engkau. Apa ciri perubahan yang terjadi saat kita lakukan ini? Kita gak mudah sombong saat berhasil. Karena semua karena kasih karunia. Pernah lihat orang sombong? Terus dia bilang ini, duh aku pengen deh kayak kamu. Kenapa? Kamu tuh sombong banget. Aku kagum sama kamu. Kita benci sama orang sombong. Kita aja benci apalagi Tuhan. Tanpa disadari kita sombong. Mulai sesuatu tanpa doa, akhiri sesuatu tanpa doa. Karena kita tahu, aku bisa. Papaku punya uang, mau beli apa aja bisa. Mau sekolah kemana aja bisa. Mulai segala sesuatu, aku perlu Tuhan. Udah, orang sombong berkurang mulai hari ini. Dan yang berikutnya, tidak hancur saat gagal. Kita bisa gagal? Bisa. Tapi waktu gagal kita gak hancur karena kita tahu kasih karunia Tuhan menopang kita. Selamat bertumbuh, Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama. Mau selalu bersyukur kepadamu. Kata ini penting. Anugerah mempesona. Anugerah adalah kasih karunia Tuhan. Selalu kau angkat hatiku. Kau membuat berharga. Yuk yang mau bertumbuh sama-sama katakan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu. Selalu dan selalu. Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur. Kami bisa lewat 2025. Kami masih bisa berdiri tegak di 2026. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pejamkan mata kita sementara keyboard main dengan lembut. Lukas 2 ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kuncinya ada di kasih karunia. Pilihan ada di tangan kita. Pulanglah dengan identitas yang baru. Aku anak dari Bapa di surga. Pulanglah dan lakukan pertobatan kecil setiap hari. Pulanglah dan bangun kekuatan lewat ketaatan kecil. Pulanglah bukan hanya mengejar khotbah-khotbah yang bagus yang senang didengar. Tapi kejarlah hikmat. Dan hikmat itu dimulai dari takut akan Tuhan. Dengar satu, lakukan satu. Pulanglah dan hidup dalam ritme yang seimbang. Salah satu ciri hidup kita seimbang. Kita punya jadwal doa yang konsisten. Lagi libur, lagi bisnis trip, lagi sibuk. Tetap ada waktu dengan Tuhan. Beradalah dalam komunitas yang benar.
Dan yang terakhir, awali doamu setiap hari dan bilang, Tuhan, di luar Engkau aku gak bisa buat apa-apa. Akhiri harimu dengan memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku berdoa, setiap jemaat Gilgal bertumbuh dalam kasih karunia. Dan semua yang percaya, sama-sama katakan, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau nyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ke GBI Gilgal, selamat datang. Di lantai 4 dan lantai 1 kita punya welcome lounge. Tujuannya supaya kita punya teman baru. Kalau Bapak Ibu mau tanya info tentang Gilgal, mau didoakan, dilayani. Dan kami dorong Bapak Ibu punya komunitas kecil masuk dalam family cell, itu penting banget. Dan sekarang caranya mudah, Bapak Ibu tinggal masuk ke aplikasi Gilgal dan nanti lihat langkah-langkahnya seperti apa. Dan kalau mau onsite bisa turun ke lantai 4 atau lantai 1 dan tanya kepada tim kami yang ada. Dan sebelum doa berkat, sudah hampir 20 tahun, di awal tahun kami bersama-sama jemaat termasuk saya melakukan generous seed. Ada di depan. Nah, generous seed adalah benih kemurahan hati. Itu sebagai tanda syukur bahwa 2025 kita bisa lewati dengan Tuhan. Dan sebuah benih yang kita tabur percaya bahwa 2026 akan ada tuaian. Dan kenapa disebut generous? Karena Tuhan itu selalu memberkati kita lebih. Dan kita mau memberikan sebuah benih yang extraordinary, yang tidak biasa, yang generous. Karena kita percaya apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Bapak Ibu bayangkan di tengah kita membangun tahun ini kita bantu gereja banyak sekali. Kita tolong orang susah banyak sekali dan Gilgal gak semakin kurang semakin diberkati. Dan Bapak Ibu Saudara pun diberkati oleh Tuhan. Nanti di lantai 1 ada tim, ada EDC dan lain-lain. Tapi kalau mau doa dulu suami istri boleh. Dan ini kita bangun sebagai lifestyle kita. Itu saja, mari angkat kedua tangan kita dan saya mau doa berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus. Menyertai kita mulai hari ini. Sampai Yesus jemput kita kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, happy Sunday. Silakan duduk dan kita keluar